Yo, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas hal yang menarik, di mana salah satunya mengenai pertarungan jilid 2 Asura Doji, si bandit gunung melawan Oden. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Iya, di chapter 1008 ini ada beberapa hal yang menarik. Pertama, niat Supernova. Ya, niat Supernova yang ingin memisahkan Kaido dan Big Mom di atap Onigashima nampaknya sinkron dengan perdugaan Mimin sebelumnya. Dimana ya, Mimin merasa heran kenapa tidak ada cover Color Split yang bertemakan bajak laut Big Mom. Ya, ini aneh, sebab jika kita berkaca pada cover-cover sebelumnya, kelompok atau organisasi yang akan dilawan Luffy itu di artsnya masing-masing akan ada covernya. Contoh, organisasi krokodil, Shippinen, dan yang terbaru adalah bajak laut binatang buas. Nah, pertanyaannya, kenapa bajak laut Big Mom tidak ada waktu di Arts Whole Cake Island? Ya, menurut Mimin, dengan tidak adanya bajak laut Big Mom di sebuah cover itu menandakan baik-baik saja. Karena gini, entah kebetulan atau emang sistemnya begitu, jika ada suatu kelompok musuh atau organisasi musuh yang diabadikan di sebuah cover Color Split, biasanya kelompok itu bakalan hancur di arts tersebut di mana cover itu rilis. Contoh nyatanya, organisasi Barkworks Crocodile atau organisasi CP9 yang juga ikutan hilang, dan kini dua anggotanya naik jabatan menjadi CP IG0. Jadi seperti yang Mimin bilang tadi, jika ada cover Color Split maka dapat dipastikan hancur. Nah, oleh karena itu, dengan tidak adanya bajak laut Big Mom di sebuah cover Color Split itu menandakan baik-baik saja. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Luffy tak melawan Big Mom, karena belum waktunya bajak laut Big Mom untuk hancur saat ini. Mungkin ini juga berlaku untuk Doflamingo ke depannya. Iya, siapa yang tahu. Tapi untuk saat ini, pertanyaannya, apakah Big Mom akan hancur di Wano atau Onigashima? Untuk saat ini, menurut Mimin tergantung ada atau tidaknya cover bajak laut Big Mom untuk kedepannya. Tapi jika Cracker, Katakuri, atau Komandan Manis Big Mom tidak ada di Wano, maka mustahil akan ada cover bajak laut Big Mom. Karena syarat untuk terjadinya suatu cover Color Split yang bertemakan bajak laut atau kelompok itu harus lengkap ada di arts itu. Seperti organisasi krokodil atau Shippinen dan bajak laut Kaido. Jadi kesimpulannya, jika cover Big Mom benar-benar tidak ada, Big Mom belum pantas untuk dihancurkan. Dan dengan begitu dapat kemungkinan niat Supernova sebenarnya di sini bukanlah memisahkan mereka berdua, tapi yang sebenarnya yang terpikirkan oleh Law adalah rencana membunuh Kaido. Ya, menurut Mimin, rencana sebenarnya yang diajukan oleh Torao adalah membunuh Kaido. Karena gini, niat awal aliansi Torao dan Luffy adalah menjatuhkan Yonko Kaido. Dan sampai kapanpun itu, sebelum menjatuhkan Kaido, maka aliansi mereka akan terus berjalan. Tapi nampaknya Torao ingin segera mengakhirinya. Nah, maka dari itu, Torao benar-benar ngebet ingin membunuh Kaido, mulai menyerang organ dalamnya dan lain-lainnya. Selain itu, jika berkaca pada chapter-chapter sebelumnya, orang yang selalu menghalangi Supernova dalam memberikan damage kepada Kaido adalah Big Mom. Ya, contohnya Killer yang menebas Kaido dan Kaido kesakitan, namun malangnya Killer diganggu habis oleh Big Mom. Jadi alangkah baiknya dalam rencana membunuh Kaido harus menjauhkan Big Mom dari Kaido terlebih dahulu. Dan itu adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Torao dan Supernova lainnya saat ini.
Kemudian juga entah ini ada hubungannya atau tidak, Luffy belum melancarkan serangan sedikit pun kepada Big Mom. Iya, jika kita telah ulang lagi, Luffy belum memberikan damage kepada Big Mom. Walaupun sebelumnya Big Mom sempat melancarkan serangan kepada Luffy, tapi apa Luffy tidak melakukannya kembali untuk menyerang Big Mom. Dan di chapter 1000, orang yang dipilih Luffy untuk menjadi target samsaknya adalah Kaido, bukan Big Mom. Jadi nampaknya ada benarnya kalau sebelum ada cover kalau spread tentang Big Mom, maka Big Mom akan selalu aman. Alias ini plot yang sangat besar untuk Big Mom. Dan ini juga wow karena sesuai dengan konsep selama ini. Sebab konsep biasanya adalah villain atau tokoh yang menjadi dalang hancurnya suatu negeri di suatu daerah yang ditemui Luffy, maka dialah target Luffy sampai arcs itu selesai. Seperti di arcs Alabasta, di mana krokodil yang menjadi faktor kerusakan kerajaan Alabasta, atau Caesar Clown yang memperbudak orang-orang, yang mana itu sangat bertentangan dengan sikap Luffy, atau juga Arlong yang menjadi dalang ketakutan dan kerusuhan di kampung halaman Nami, serta Doflamingo yang menjadi aktor utama di balik kekacauan di Dressrosa. Nah, karena Luffy pertama kali di Wano ketemu Otama yang kesusahan karena limbah-limbah pabrik beracun yang diakibatkan bisnis Orochi dan Kaido, maka dapat dipastikan Kaido lah target utama sampai arcs ini selesai. Mungkin sampai Kaido dan seluruh bajak lautnya hancur. Karena ingat, poin ini juga didukung dengan adanya cover Kala Speed yang bertemakan Beach Pirate, yang mana seperti yang Mimi bilang tadi, jika ada covernya maka hancurlah. Ya, Kaido dan bajak lautnya dapat kemungkinan akan segera hancur. Dan ini perlahan-lahan mulai terciptakan, di mana Chopper telah berhasil meyakinkan para placer, sedangkan Otama telah meyakinkan para gifter. Jadi perlahan-perlahan bajak laut Kaido akan segera hancur. Dan ini ada benarnya mengenai cover tersebut. Namun untuk yang di atap Onigashima, itu semua tergantung dari rencana mereka yang ada di atas Onigashima untuk memisahkan Big Mom dan Kaido. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya mereka memisahkan Kaido dan Big Mom? Jika cuma disambles oleh Law, Big Mom bisa balik lagi dengan homiesnya. Maka satu-satunya cara adalah membatasi pergerakan Yonko ini. Dan tentu untuk bisa membatasi pergerakan mereka, masing-masing Yonko harus dibarengi dengan pembatasnya. Nah, karena di atap Onigashima plong hamparan luas, masing-masing supernova harus menjadi pembatas alaminya untuk mereka itu. Yang dengan kata lainnya, pembagian tim mungkin solusinya. Entah siapa lawan siapa, tapi yang jelas itu rencana membunuh Kaido, yang mana operasi kematian mungkin jalan yang akan diambil oleh Torao. Kemudian hal kedua yang menarik di chapter 1008 adalah Oden palsu. Ya, di chapter 1008 ini terjelaskan dengan jelas kalau itu adalah gambaran Kanjuro. Tapi di chapter ini belum terlalu jelas apakah ini gambaran Kanjuro juga atau tidak. Namun di sini kita sudah mendapatkan info yang pasti kalau Kanjuro berniat menipu, di mana itu jelas ia katakan di chapter 1008 ini. Dan di adegan di mana Oden muncul, situasi itu benar-benar menipu. Tapi di scene yang ini, apakah ada scene menipunya? Iya, entahlah untuk saat ini. Tapi di sini Mimin merasa aneh dengan judul chapter kali ini, yaitu Asura Doji, si bandit gunung Atama. Iya, ini terkesan aneh menurut Mimin, sebab seperti akan ada aksi spesial yang akan dilakukan oleh Asura untuk kedepannya. Dan dengan Asura jatuh keluar kastil, nampaknya itu cukup menjelaskannya. Dan menurut Mimin akan ada aksi jilid kedua, Oden melawan Asura Doji, si bandit gunung di luar kastil nanti. Dan menurut Mimin juga, sosok bayangan berbadan besar yang berada di luar kastil itu nampaknya akan segera terjelaskan secepatnya. Apakah itu Gyukimaru ataukah Karibo? Ya, bagaimana menurut kalian?
Kemudian yang ketiga yang menarik di chapter kali ini mengenai cover yang ini, yaitu cover request, dan yang di request adalah Robin menolong kuda untuk terbang layaknya Pegasus. Ini nggak tahu apa ya, tapi Mimin punya suatu firasat yang aneh. Mungkin ini ada hubungannya dengan Robin yang menyelamatkan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu diterbangkan oleh Robin. Apakah Pulau Onigashima ini? Ya entahlah untuk saat ini. Sekian video kali ini. Sampai jumpa kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.